Karena di zaman sekarang, hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita itu kadang-kadang terpengaruh dengan apa yang ada di YouTube. Ya kan? Di YouTube tuh ada yang mengatakan Allah itu bentuknya besar. Nah, ada Pak, ada. Jangan dibilang nggak ada Pak yang berani bilang seperti itu. Allah punya tangan. Nah, Allah itu berada di atas aras, di atas langit ketujuh, di atas aras. Nah, ada Pak orang-orang seperti itu. Dan itu mereka mengakunya adalah akidah salaf. Padahal itu bukan akidah salaf. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian ilmu tauhid atau akidah, sebetulnya bab ilahiyat ya, itu sudah selesai. Sudah selesai, khatam ya. Saya hanya ingin hari ini memurojaah kembali, mendalami kembali supaya semakin sempurna bab ilahiyat kita dengan cara memahami rukun iman yang pertama ya. Jadi rukun iman yang pertama itu kan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman kita ini sempurna Bapak Ibu, terutama rukun yang pertama ya. Maka kita hari ini akan apa ya istilahnya ya? Penutupan bab ilahiyat ya. Penutupan bab ilahiyat. Berarti nanti pertemuan berikutnya Bapak Ibu kita akan mulai dengan bab-bab baru berikutnya ya. Saya kayaknya nanti mengikuti urutan rukun iman saja ya. Karena kan kalau dulu saya sampaikan bab dalam tauhid itu bab ilahiyat, nanti bab nubuat, baru nanti bab samiyat gitu ya. Tapi nanti kita pakai urutan yang ini saja Bapak Ibu ya. Kita akan mulai dari rukun iman pertama, nanti baru rukun iman yang kedua tentang malaikat ya. Berarti itu bab samiyat tuh namanya ya. Bab samiyat ya. Nanti baru yang ketiga tentang kitab atau bab nubuat, bab kenabian. Ya, jadi iman kepada kitab itu termasuk bab nubuat. Kemudian yang keempat bab rasul ya. Iman kepada rasul itu juga bab nubuat. Yang kelima nanti bab tentang hari akhir, hari kiamat. Apa saja hal-hal yang nanti terjadi setelah kiamat sampai nanti masuk surga ya. Itu namanya samiyat di bab kelima. Baru yang terakhir tentang takdir ya, qadha dan qadar ya. Jadi insya Allah Pak kedepannya kita akan mengikuti alur urutan rukun iman saja ya. Karena kalau di kitab ini, kitab tauhidnya Syekh Nawawi itu urutannya bukan berdasarkan rukun iman. Urutannya itu bab ilahiyat, nubuat gitu ya, baru nanti samiyat ya. Kalau ini kita ikut urutan rukun iman saja ya. Sama, sebetulnya sama saja. Cuma agak loncat-loncat begitu ya. Baik, kita baca dulu ya hadis tentang rukun iman. Jadi kalau belajar tauhid itu memang poin intinya di situ Pak Bu ya. Beda dengan fikih ya. Kalau ilmu fikih apa yang dibahas biasanya? Ya toharoh, sholat, puasa ya, bab puasa, fikih puasa, bab fikih zakat, apa lagi? Fikih muamalah ya, fikih waris ya. Tentang ibadah lah biasanya ya kalau fikih itu. Tapi kalau tauhid lebih kepada tentang keimanan ya. Oke, baik. Kita baca dulu hadis tentang rukun iman. Semuanya kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari
khairihi wa syarrihi. Ya, sudah hafal belum Pak Bu hadisnya? Belum? Ya, kalau bisa hafal nih hadis tentang rukun iman ya, arkanul iman ya. Biasa disebut dengan hadis Jibril alaihis salam ya. Tapi ini kita ringkas hadisnya ya. Coba ulangi sampai hafal ya. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, siapa yang sudah hafal? Belum? Gampang, insyaallah pendek ya. Hadisnya pendek, riwayat Imam Muslim ya. Tolong dihafalkan. Mudah-mudahan dengan menghafal hadis Nabi SAW kita mendapatkan keberkahan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin insyaallah. Nah, insyaallah sudah hafal ya insyaallah ya. Udah sering kan ini dibaca ya. Ya nggak tahu nanti kalau dites satu-satu bisa nggak ini ya? Ujian ya, semesteran ya. Baik, lanjut. Jadi intinya jamaah, kita di dalam agama Islam itu ada namanya arkanul iman ya. Dalam agama Islam ada disebut arkanul iman, nanti ada juga arkanul Islam. Nah, yang kita bahas ini rukun-rukun iman, arkanul iman ya. Secara berurutan kita sebutkan yang pertama iman kepada Allah, al-imanu billah. Dalam hadis tadi apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu percaya. Kita ini semuanya Bapak Ibu, alhamdulillah termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah bisa percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya. Ya, kita punya Tuhan, Pak, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya iman kepada Allah itu begitu. Percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita detailkan ya nomor satu ini ya. Nomor dua namanya al-iman bi malaikatihi wa malaikatihi. Malaikah. Nanti Bapak Ibu ada kewajiban bagi kita mengenal nama-nama para malaikat. Ya, harus kenal dengan malaikat ini, namanya ini ya. Kalau mengenal tugasnya tidak wajib ya. Tidak wajib. Hanya wajib mengetahui nama malaikat ya. Ada berapa itu, Pak Bu? 10. Kalau Syekh Nawawi 11. Kalau Syekh Nawawi 11 ya. Kalau selama ini kita tahunya 10 ya. Apa itu? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, penjaga 7 surga. Ya, misalnya gitu, lagu anak TPA ya. 10 ya, 10 ya. Tapi di kitab ini nanti Pak Bu, kita dikenalkan oleh Syekh Nawawi ada namanya malaikat Ruman ya. Pernah dengar Pak? Malaikat Ruman. Belum pernah? Siapa yang pernah mendengar nama malaikat Ruman? Ruman kayak nama tetangganya siapa gitu ya. Ruman ya. Nah, Rumanto. Ya, jadi ada malaikat namanya Ruman. Nah, siapa itu? Dia tugasnya apa? Nanti Pak, kalau kita masuk ke bab kedua ya. Kenalan satu-satu nanti Pak. Kita kenalan sama malaikat Jibril, kenalan sama malaikat Mikail ya. Detailnya itu kita pelajari nanti insya Allah. Baik, lanjut nanti yang ketiga tentang iman kepada kitab. Kitab ini maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabi atau rasul. Yang terkenal ada 4. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran ya. Harus percaya Pak, dulu ada namanya kitab Taurat. Dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu ada namanya kitab Zabur, Injil yang asli dulu ya, yang di zamannya Nabi Isa alaihis salam. Kita tidak wajib percaya dengan Injil yang sekarang.
Beda. Kalau Injil yang sekarang itu sudah dirubah, sudah dipalsukan oleh beberapa kalangan ya. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab itu kata para ulama, kitab yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Dawud gitu ya. Namanya iman kepada kitab samawi ya. Bukan kitab buatan manusia. Samawi itu maksudnya yang turun dari langit ya, dari Lauhil Mahfuz ke bumi. Terus yang keempat nanti mengenal para nabi dan rasul. Ada berapa Pak jumlah rasul, nabi? Nah, itu yang terkenal ya, 25. Kalau aslinya Pak, nabi itu ada 124.000. 124.000 nabi jemaah ya. Itu yang jadi rasul nanti 313 rasul. Dari 313 itu yang kita tahu namanya 25. Iya gitu. Jadi urutannya begitu. Kalau nabi 124.000 Pak. Wah itu dulu Pak, ngumpul jadi satu ketika Nabi Isra Mi'raj ya. Ketika Nabi berada di Masjidil Aqsa di Palestina, itu semua nabi Pak ngumpul di Masjidil Aqsa itu. Jadi makmum itu. Imamnya siapa? Imamnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 124.000 Pak. Muat gak ini Masjid Baitur Rahim ya? Enggak muat ya? Enggak muat ya Allah. Ya Allah. Banyak gitu ya. Nah, yang menjadi Rasul 313, nanti yang diketahui namanya 25 nabi itu ya, yang kita hafal sejak TPA ya, sejak kecil hafal. Masih hafal Pak? Nama-nama nabi yang 25 Rasul itu. Masih ya? Itu wajib itu ya. Wajib tahu nama 25 itu ya. Nanti kapan-kapan kita pelajari insya Allah ya. Bab keempat. Terus bab kelima tentang hari akhir. Hari akhir ini intinya itu wajib beriman ada kehidupan setelah kematian Pak. Ya. Percaya enggak kalau nanti sudah mati itu bakalan hidup lagi. Orang tua kita Bapak Ibu ya yang sudah meninggal dunia, mereka itu sedang menunggu kehidupan setelahnya nanti. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Mungkin kita sedih ya ditinggal oleh orang tua, meninggal dunia orang tua, atau pasangannya meninggal dunia, atau anaknya ada yang meninggal dunia. Tenang, nanti ada kehidupan setelah ini Bapak Ibu ya. Kita akan berjumpa di kehidupan yang selanjutnya insya Allah ya. Mudah-mudahan selamat semua nanti masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nanti harus percaya ada bangkit dari alam kubur, ada padang mahsyar ya toh? Terus ada apa lagi? Ada hisab, ada pembagian catatan amal perbuatan kita. Lengkap gitu ya. Itu namanya iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir itu bukan hanya kiamatnya ya, bukan hanya kiamatnya. Kejadian setelah itu, bangun dari alam kubur sampai dihisab, terus sampai nanti melewati sirat, sampai nanti masuk neraka atau surga, itu semuanya namanya hari akhir. Kata para ulama itu. Harus percaya ada kehidupan setelah kematian. Hidup lagi kita nanti ya. Masya Allah. Baik, itu rukun kelima, nanti dibahas detail. Nah yang terakhir, yang agak sulit itu ini Pak, nomor 6 ini ya. Sulit dalam artian kadang-kadang kita itu bertanya-tanya tentang takdir ya, atau qadha dan qadar ya. Tapi guru-guru saya menganjurkan untuk rukun iman yang keenam ini, pokoknya imani saja bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipikir dalam-dalam sebetulnya tidak boleh. Ya, tidak boleh terlalu dalam membahas bab takdir. Ya, insya Allah nanti dibahas paling akhir itu rukun iman yang keenam. Oke. Mudah-mudahan nih nanti bisa selesai 1 tahun ke depan ya. 1 tahun ke depan selesai ya. Nanti kalau sudah khatam Pak Bu, saya pengen ngajinya itu tidak pakai ini PowerPoint. Sekali-sekali kita pakai sistem di pesantren, ngaji kitab ya. Kitab ini kalau bisa nanti beli ya, semuanya harus punya Bapak Ibu nanti. Berbahasa Arab ya. Ngajinya bawa pulpen, bawa pensil ya. Terus kita baca kata per kata.
Karena kita sudah khatam nih Pak, ilmu secara umumnya sudah khatam kan, sudah punya bayangan. Tinggal kita pengen baca kitabnya para ulama seperti santri-santri di pesantren ya. Pengen enggak Bapak Ibu? Pengen belajar baca kitab gitu? Bisa, pengen ya? Nah, insya Allah. Tapi nanti kalau sudah khatam 6 rukun iman ya. Ya mudah-mudahan panjang umur, berkah umurnya ya. Amin ya. Saya punya niatan begitu. Jadi sekali-sekali ngajinya itu benar-benar bawa kitab. Iya, luar biasa. Bawa kitab seperti santri ya. Kita punya kitab kuning, bawa pulpen, kita terjemahkan kata per kata. Insya Allah lebih berkah ya. Banyak ilmu yang nanti kita dapatkan kalau membaca kitab per kata gitu insya Allah. Baik. Yang penting niat dulu ya Bapak Ibu. Insya Allah ya, insya Allah. Kalaupun nggak cukup umur ya masih ada anak cucu kita yang meneruskan ya. Amin. Baik, sekarang kita pelajari rukun iman yang pertama. Ya. Rukun iman yang pertama, Bapak Ibu, itu sebetulnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani kita disuruh mengkhatamkan bab sifat 20. Ya, bab sifat 20. Dan alhamdulillah panjenengan Bapak Ibu bersama saya di Masjid Baitur Rahim ini sudah selesai, sudah khatam, ya kan? Bahkan tidak hanya sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil juga sudah kita selesaikan, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala juga sudah kita selesaikan. Saya tidak tahu rekamannya sudah lengkap belum di YouTube Mas Arif? Lengkap ya insya Allah ya. Ada ya sampai bab sifat jaiz itu ada ya. Ya, jadi Bapak Ibu bagi yang ingin murojaah atau mengulang kembali pelajaran tentang sifat wajib yang 20, sifat mustahil dan sifat jaiz bisa ke channelnya Mas Arif ya. Apa nama itunya? Channel YouTube-nya? Santri Kalong ya. Jangan lupa di subscribe Pak ya, di komen ya, di share ya di grup-grup ya. Ya harus kita ramaikan nih kajian channel YouTube-nya Mas Arif ya. Santri Kalong ya, Santri Kalong ya. Baik. Nah, jadi intinya kalau rukun iman yang pertama itu adalah tentang sifat 20 ya. Wa arkanul imani sittatun al-awwal al-imanu billah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Caranya bagaimana? Bi an ta'taqida 'ala tafsil, yaitu dengan cara engkau meyakini secara tafsil. Tafsil itu rinci, secara detail. Satu persatu harus ketahui bahwa sesungguhnya annallaha ta'ala mawjudun, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maujud. Apa maujud? Ada ya. Pertama hal yang harus kita yakini, Allah itu benar-benar ada Bapak Ibu. Benar-benar ada. Ya. Wajib hukumnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maujudun. Allah itu ada. Tapi adanya Allah, Pak Bu, berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Coba semuanya. Allah Maha ada. Tetapi adanya Allah tidak seperti segala sesuatu yang ada. Ya, pokoknya beda Allah itu ya, beda. Terus yang kedua, qadimun. Nah, apa itu qadim? Qidam Pak, masih ingat? Qadim apa qadim? Tidak berawal. Ayo, apa makna tidak berawal? Apa makna tidak berawal? Tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak dilahirkan. Itu makna dari qadim ya. Tidak berawal. Adanya Allah itu ya pokoknya tidak berasal dari tidak ada ya. Ya. Allah ada, tapi adanya Allah tidak berasal dari ketiadaan. Nah, itu namanya qadim. Beda dengan kita ya. Kalau adanya kita ini dari ketiadaan. Tadinya tidak ada terus ada. Itu kita. Enggak qadim kalau kita. Kemudian bakin. Apa bakin? Baqo. Allah itu tidak berakhir, tidak mati, tidak berubah ya. Kekal abadi selama-lamanya seperti sedia kala. Kemudian mukhalifun lil hawadisi. Nah, mukhalifun lil hawadis itu berarti mukhalafatuhu lil
hawadisi. Mustaghnin an kulli syai' itu qiyamuhu binafsihi. Wahidun itu wahdaniyah. Qadirun itu sifat qudra. Muridun sifat iradah ya. Alimun sifat ilm. Hayyun sifat haya. Sami'un sifat sama'. Basirun sifat basar. Mutakallimun sifat apa? Mutakallimun kalam, sifat kalam ya, sifat kalam. Nah, makanya ini berarti kita harus menguasai sifat 20 itu ya. Coba semuanya Bapak Ibu kita baca lagi, kita lantunkan sifat 20 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah iradah ilmun haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, iman kepada Allah itu ada hubungannya dengan sifat 20 itu. Selama ini kita sudah belajar sifat 20, itu tujuannya untuk memahami rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Apa itu maksudnya kan? Apa itu maksudnya? Ya ini, Anda disuruh beriman kepada Allah dengan cara mengetahui Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqo. Ya, memiliki sifat wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Ya. Ini kan dulu sudah khatam, maka Bapak Ibu harusnya masih ingat ya tentang makna-maknanya ya. Nah ini difoto saja nih, yang bawa HP difoto saja ya. Bagi saya Bapak Ibu, sifat 20 itu cukup sampai 13 kan ya. Dulu pernah kita sampaikan ya. Karena sifat-sifat setelahnya itu sama maknanya ya. Yang qadiran, muridan sampai mutakaliman itu sama ya. 13 ini tolong Bapak Ibu Anda hafalkan, Anda ingat terus ya, sampai nanti kita meninggal dunia. Sampai kita wafat ya, sampai kita meninggal dunia dalam keadaan insya Allah husnul khotimah. Terus yakini 13 ini. Allah itu ada, itu nomor 1 ya. Allah itu ada, pasti ada Allah itu. Saya tidak ragu sama sekali akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Pak kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberitahu kepada kita semua bahwa Tuhan kita namanya Allah ya. Allah itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, kita wajib percaya Allah itu tidak berawal, tidak dilahirkan, tidak diciptakan ya. Beda dengan alam semesta. Alam semesta ini dulunya Pak Bu tidak ada sama sekali. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu ya. Ruangnya antara Anda dengan saya ini kan ada jarak, apa namanya, ruang kosong ya. Ya, ruang kosong. Ini dulu tidak ada Pak. Sama sekali semuanya tidak ada. Ya, betul-betul hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit bumi tidak ada. Ya, apalagi manusia, sebelumnya itu tidak ada semuanya. Bahkan cahaya dan kegelapan juga tidak ada. Ya. Pokoknya benar-benar tidak ada apa-apa, Pak. Tidak ada apa-apa. Lalu kemudian diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alam semesta dimunculkan. Ya. Seperti apa itu? Wallahu a'lam ya. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan makhluk-makhluknya. Ya. Nah, tapi kalau Allah itu tidak berawal. Yus pokoknya ada terus ya. Allah itu ada terus ya. Tidak ada awalannya ya. Bukan tadinya nggak ada terus ada, nggak begitu ya. Allah itu tidak begitu. Allah itu qidam atau qadim. Yang berikutnya, Allah itu tidak berakhir ya.
artinya tidak mati atau tidak berubah. Tidak berubah ya. Kalau kita berubah atau tidak Bapak Ibu? Berubah ya. Kalau Allah bukan seperti kita. Allah itu tidak mengalami perubahan. Apapun itu ya tentang Allah tidak ada perubahan sama sekali. Allah sama seperti dulu sebelum adanya alam semesta. Allah tetap seperti itu ya, ada. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadisi ya. Nomor 4 ini untuk menjawab pertanyaan Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana gitu Pak ya? Allah itu aslinya kayak apa? Maka akal kita tidak akan mampu Pak Bu untuk menggapai hakikat Allah. Ulama kita mengajarkan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Titik itu aja. Pokoknya Allah tidak sama dengan apapun. Allah bukan benda, bukan bentuk, bukan ukuran. Nah, apa itu? Istilahnya apa? Bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Nah, masih ingat gak? Bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, masih ingat? Ya, masih. Harus ingat ya. Jisim itu apa? Bentuk, benda, bentuk ukuran. Berarti Allah itu bukan kecil, bukan besar. Bukan ukuran Allah. Bukan benda, ya. Tidak berlaku ukuran kecil dan besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang tahu hakikat Allah, ya gitu. Mukhalafatul hawadis intinya. Allah tidak serupa dengan apapun. Hawadis itu makhluk. Baik, kalau jauhar apa, Bu, Pak? Jauhar apa? Benda juga ukuran, tapi paling kecil ya. Berarti Allah itu bukan sesuatu yang kecil, bukan. Kalau arad itu intinya adalah sifatnya benda. Ya. Tidak berlaku Pak Bu bagi Allah itu sifat-sifat kita. Misalnya bertempat, berada di suatu arah, ya, berwarna, ya kan? Apalagi diam, bergerak, itu tidak berlaku bagi Allah. Ya. Karena Allah bukan benda, Bapak Ibu. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Sama sekali tidak bisa dibayangkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta. Dia tidak diam juga tidak bergerak, Bapak Ibu. Karena bukan benda. Awas. Allah bukan benda, bukan jisim. Makanya tidak ada yang mengetahui hakikat Allah seperti apa. Baik, lanjut nomor 5. Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsihi. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Tidak butuh pada yang lain. Berarti tidak butuh tempat dan arah. Adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Ini akidah kita Bapak Ibu ya. Akidah yang diajarkan ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah ya. Semuanya ikuti saya. Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Nah, 5 itu harus hafal. Guru saya mewajibkan 5 hal ini harus hafal, harus sering diajarkan kepada anak-anak kita. Ulangi. Allah Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Nah, 5 hal itu tolong dihafalkan Bapak Ibu. Anda yang ngaji dengan saya dan sanad keilmuan saya bersambung kepada guru-guru saya sampai kepada Imam Syafi'i, imam ulama 4 mazhab kita, termasuk imam dalam akidah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Ahmad bin Hambal dalam akidah, semuanya akidahnya sama Pak, seperti yang 5 hal tadi. Allah ada, tapi adanya Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bahkan tanpa tempat dan tanpa arah. Siapa yang hafal 5 itu? Ayo ulangi. 1, apa tadi? Adanya Allah tanpa bentuk. 2, tanpa ukuran. 3,
tanpa rupa. Ya, tanpa ukuran, tanpa rupa itu sama ya. 4, tanpa tempat. 5, tanpa arah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang terus Bapak Ibu sampai nanti kita wafat. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam akidah yang benar. Akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena di zaman sekarang hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita itu kadang-kadang terpengaruh dengan apa yang ada di YouTube. Ya kan? Di YouTube tuh ada yang mengatakan Allah itu bentuknya besar. Nah, ada Pak, ada. Jangan dibilang nggak ada Pak yang berani bilang seperti itu. Allah punya tangan. Ya. Allah itu berada di atas aras, di atas langit ketujuh, di atas aras. Ya. Nah, ada Pak orang-orang seperti itu. Dan itu mereka mengakunya adalah akidah salaf. Ya. Padahal itu bukan akidah salaf. Maka ngeri Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak cucu kita nanti nggak ngerti mana akidah yang benar ya, dikiranya yang benar itu Allah ada bentuknya besar, Allah berada di atas aras ya. Itu meninggal dunianya Pak, naudzubillah. Bisa su'ul khotimah itu. Ya, su'ul khotimah, naudzubillah. Maka inilah penting belajar ilmu tauhid berdasarkan sanad keilmuan ulama aswaja. Apa itu aswaja? Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Beruntung kita ini Pak Bu ya. Alhamdulillah hidup di lingkungan yang akidahnya itu mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Bapak Ibu pernah nggak ikut akidah yang grup sebelah itu? Kalau saya pernah karena pernah hidup di lingkungan apa seperti mereka. Sempat apa istilahnya? Terpengaruh lah intinya ya. Pernah terpengaruh ya. Karena ya tadi lingkungan itu mempengaruhi komunitas Pak Bu, komunitas. Kalau kita ngumpulnya dengan orang-orang yang ngaji akidah aswaja, ya pasti akidah kita sama dengan aswaja. Tapi kalau kita ngajinya ngumpulnya dengan akidah yang berbeda itu tadi, ya pasti kita mengikuti sana. Maka beruntunglah kita, alhamdulillah Bapak Ibu, hidup di lingkungan yang kita ini belajar ilmu akidah salaf versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita yakini dan insya Allah Pak meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena ini akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pokoknya hafalkan tadi. Allah itu ada, tapi adanya Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bahkan adanya Allah itu tidak berada di suatu tempat dan tidak berada di suatu arah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang kita imani ya. Nah, intinya itu Pak kalau bagi saya. Kalau yang nomor 6 itu hampir sama ya. Allah itu esa, adanya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Ya berarti bukan bentuk kan? Bukan bentuk, bukan ukuran ya. Tidak tersusun Allah ini. Berarti tidak ada yang tahu hakikat Allah. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu Allah, aslinya Allah seperti apa? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu Pak. Dia ada, bukan bentuk kecil, bukan bentuk besar, bukan ukuran, bukan rupa, nggak berada di suatu tempat, tidak di bumi, tidak di langit, tidak di atas aras, tidak di mana-mana, ya, dan tidak berada di suatu arah, tidak di arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Bisa Pak Anda mengetahui hakikat Allah? Tidak bisa. Makanya guru-guru kita mengatakan la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Ya, semuanya ikuti saya. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Ya, sekali lagi. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Siapa yang tahu artinya? Dulu pernah. Siapa yang tahu arti la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah? Apa terjemah bebasnya apa? Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Ya. Hanya Allah Pak yang tahu hakikat dirinya. Kalau kita sebagai makhluk
tidak tahu tentang hakikat Allah. Ya, hakikat itu maksudnya apa? Hakikat aslinya Allah itu apa gitu ini ya. Tapi yang kita ketahui apa? Sifat-sifat Allah saja. Pokoknya Allah itu wujud, Allah ada. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia tidak serupa dengan apapun, bukan bentuk, bukan ukuran, dan seterusnya. Itu yang kita ketahui dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang kita ketahui. Kalau hakikatnya tidak ada yang tahu. Makanya iman itu Pak mahal ya. Iman itu sangat mahal. Tidak semua orang bisa Pak percaya dengan sesuatu ya, dengan adanya Tuhan, Allah tadi namanya Allah. Semuanya tidak bisa begitu, Pak. Ada manusia yang tidak percaya kepada Allah, ada. Apa namanya istilahnya? Ateis, ya. Di luar Islam ada kelompok yang namanya tidak percaya dengan Allah. Ateis. Ada lagi apa istilahnya? Agnostik ya. Ada juga istilah agnostik ya. Ya. Dan itu ada yang sempat viral kan itu ya, yang sempat dipenjara itu siapa itu ya? Ya Allah, kok bisa ya dia meyakini alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Bagi dia itu muncul sendiri. Alam semesta ini muncul sendiri, ujuk-ujuk ada. Ya Allah, itu akal kita nggak bisa nerima Pak ya. Jangankan alam semesta Pak Bu ya. Bapak Ibu pernah nggak belajar tentang anatomi tubuh kita Pak Bu? Nggak usah semua tubuh deh. Anda pelajari bab tentang mata. Mata ini Pak ya. Kok bisa dia melihat sesuatu ya? Ada kayak kabel-kabelnya gitu ya. Kalau ada satu kabel, satu apa namanya istilahnya? Saraf gitu yang putus, konslet Pak. bisa mati nih mata kita ini nggak bisa ngelihat Pak. Tapi Allah menciptakan mata yang bisa melihat ya Allah ya. Dan dia ada bagian-bagiannya ya. Ada apa itu istilahnya lapisan-lapisannya. Itu baru mata saja Pak ya. Itu kalau kuliah kedokteran tuh ya, belajar tentang mata saja itu nggak cukup setahun 2 tahun itu Pak ya. Itu baru mata ya, baru mata. Belum organ-organ yang lain. Anda tahu jantung Pak? Tahu jantung ya? Tugas dia apa? Memompa darah. Pernah istirahat nggak dia Pak? Kalau istirahat 1 detik saja Pak, mati Anda Pak. Satu-satunya organ yang dia bekerja terus Pak, dari kita lahir Pak sampai kita mati nanti Pak, itu jantung itu Pak kerja terus dia. Kita tidur pun dia masih bekerja. Ibarat mesin mobil Pak, ibarat motor mobil, dia itu mesinnya hidup terus. Muter terus, hidup terus Pak. Enggak istirahat ya. Itu kok bisa Pak ya? Nggak mungkin dia itu muncul sendiri, desain sendiri, nggak mungkin. Pasti ada sang pencipta yang mendesain sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru jantung ya. Ya Allah. Makanya saya itu Pak semakin mendalami ilmu tauhid akidah. Jadi pengen belajar tentang ilmu kedokteran. Pengen mempelajari tentang tubuh kita. Semakin mendalami tentang tubuh kita Pak, kita akan tahu bahwa kita ini ada yang menciptakannya. Makanya ada ungkapan man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Itu maksudnya mengenal dirinya itu Anda itu berpikir, iya ya, kok bisa ya? Ini benda, ini kulit, tulang, ada darah, kok bisa bergerak? Ini gimana buatnya, ini gimana? Cara menciptakannya bagaimana ini? Itu namanya berpikir Pak. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kenal Allah itu dia tahu ini pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dah. Ini tolong ini dihafal ya, yang 13 ini ya Bapak Ibu ya. Ini pokoknya pertemuan terakhir untuk bab apa? Ilahiyat ya, untuk bab ilahiyat. Saya percaya kepada Bapak Ibu insya Allah sudah hafal yang namanya Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan berada di suatu tempat, bukan berada di suatu arah ya. Insya Allah itu kita yakin terus sampai nanti meninggal dunia. Oke, dah cukup lah ya untuk hari ini. Berarti nanti kita akan lanjut di bab baru namanya bab tentang rukun iman yang kedua ya, mengenal para
malaikat ya. Untuk mengenal Allahnya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Karena sudah sering saya ulang-ulang terus setiap kajian Sabtu pekan pertama dan Sabtu pekan kedua ya. Sudah berapa tahun kita bab ilahiyat itu ya? 2 tahun. Dari Covid kalau nggak salah ya Pak Haji ya. Iya, kalau nggak salah dari 2020 Pak Haji. Iya kan? Sejak Covid tuh sudah ngaji bab ilahiyat kalau nggak salah itu. Ya, 5 tahun berarti. 5 tahun ya. Ya 5 tahun itu bukan tiap hari ya Pak ya. 5 tahun itu maksudnya sebulan 2 kali kan. Itu pun kadang ngaji, kadang enggak, iya kan? Iya. Kadang kita hadir, kadang enggak. Ya. Tapi kalau secara tahunnya itu kayaknya 5 tahun itu ya. Sepertinya saya ingatnya itu pas mulai setelah Covid itu ya. 2020 atau 2021 lah ya, kurang lebih ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang sifat 20, mengenal bab ilahiyat, bab Allah Subhanahu wa taala menjadi akidah yang nanti kita bawa sampai meninggal dunia ya, insya Allah husnul khotimah. Kita mengikuti para ulama kita semuanya. Ini salah satunya ini Kiai Haji Hashim Asy'ari Pak, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau juga Pak belajar sifat 20 beliau itu Pak. Termasuk pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga belajar sifat 20. Iya. Kita ini mengikuti pendahulu-pendahulu kita ya. Ulama-ulama sebelum kita itu juga belajar sifat 20. Alhamdulillah.